untuk oknum yang ada di Pasuruan segeralah bertobat ya. Jangan sampai nanti kebanyakan korban, nanti ente akhirnya diserang banyak orang gitu. Jadi saran saya ini korban Anda, saran saya yang lempeng-lempeng aja lah syariat mah. Benar, Gitu. benar. Yang lurus-lurus aja gitu, nggak usah menjamin jin bawa duit ngumpuk datang, itu hal yang mustahil. Gitu aja. Jadi bukan memperkuat akidah, bukan memperkuat iman, akhirnya orang acak-acakan, menjerumuskan umat. nah, menjerumuskan umat. Nah, sekarang nih Pak Hamsan ini mau memberikan edukasi sama teman, mau memberikan klarifikasi. Jangan sampai kalian tertipu datang ke sana yang ada di Pasuruan. Dia gelarnya sudah haji. Ya, silakan Pak Hamsan terangkan bagaimana awal datangnya, fenomenanya, atau penjelasannya, keterangan ritual seperti apa dan kenapa bisa sampai gagal dan kecewa. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Ngopi dulu guys, Pak. Masya Allah. Ya, Bismillah. Pahit di lidah, nikmat dirasa. Insya Allah para subscriber pusat kebatinan dan para alumni, khususnya yang masih nyimak juga, mudah-mudahan matinya husnul khotimah, masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kali ini sedikit angker nih, saya sambil megang tongkat karena kebetulan tongkatnya lagi di luar, jadi ya buat ya gak keren-kerenan dikit lah ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah nih hari ini pagi ini kira-kira jam 10:30 lah sampai tamu istimewa dari tetangga sebelah, kota sebelah, yaitu tepatnya Lombok. Ya, beliau datang kemari dengan mengambil program suatu keilmuan dari Padepokan Aji Kasepuhan Karun Banten, dan alhamdulillah saya juga dari semalam belum tidur, beliau juga ternyata belum tidur, jadi agak-agak lecak dikit teman-teman. Ya yang penting isinya ya, karena pusat kebatinan itu yang penting isinya, pendidikannya, edukasinya, untuk membangun kuantitas kita sebagai spiritualis yang mendalami suatu keilmuan spiritual maupun supernatural dalam metafisik, bidang keilmuan hikmah, yaitu kebatinan, ya mesti dipahami sampai sini. Dan alhamdulillah saya kedatangan tamu dari luar kota, tepatnya di Lombok atau di NTB atau di mana, alamat lengkapnya nanti kita akan berbincang-bincang. Kita berkenalan dengan Bapak Hamsan ini, biar beliau menceritakan suka duka citanya, pengalaman apa aja dalam menggeluti dunia spiritual, dan di bidang apa yang beliau suka, spesialis apa yang beliau inginkan gitu dalam menempuh jalan spiritualis ini. Tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, atau untuk pengobatan, untuk permainan, atau untuk lain sebagainya. Oke, tidak panjang lebar podcast ini, kita bincang-bincang sejenak kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hamsan, kenalkan dirinya, dari mana, tujuannya apa. Kemarin kan nggak mungkin ngopi doang. Yes, salam. Oke, silakan Pak, kenalkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan, nama saya Andi Mahasaputra dari Lombok Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah ini barusan aja sampai, gak nyampe, belum setengah jam ya. Iya, belum setengah jam. Belum nyampe setengah jam, walaupun jauh. Alhamdulillah dengan niat yang sebujur-bujur ya, setulus-tulusnya, ikhlas lillahi ta'ala, saya datang ke tempat Aki. Sebenarnya udah lama berminat, udah minat banget sih sebenarnya tempat Aki. Begitu saya lihat YouTube Aki yang pertama ini, baru bulan ini sebenarnya. Oke. Baru tanggal berapa kemarin, pokoknya bulan ini. Begitu saya lihat langsung saya SMS Aki, mau datang Ki, mau ngambil ilmunya aja, ilmu gendam. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan ini saya bisa terutama bantu diri sendiri, keluarga, ya untuk kemaslahatan ummah, ya, untuk pengobatan, ya, untuk pengertian, ya bisa, tapi untuk tujuan baik, tentunya untuk kesejahteraan ya, hidup kesejahteraan, lah. Ya. Tapi kan tadi di belakang layar punya pengalaman yang bagus tuh. Ya. Bapak bisa ngobatin orang tanpa berguru, datang dari mimpi. Coba ceritakan sedikit aja, singkat aja. Ini di kisahnya sih sudah sangat lama sekali, sekitar tahun 90-an di Malaysia gitu. Dulu di Malaysia ya, mungkin karena apa, semenjak saya merantau ke Malaysia itu pertama kali nggak pulang selama 6 tahun gitu. 6 tahun. Pada suatu malam tuh kok saya mimpi. Mimpi ketemu sama seseorang yang saya rasa bukan dari bangsa manusia gitu. Jadi dalam mimpi itu didatangin
waktu itu kan wujudnya manusia apa wujudnya manusia kan? Sempurna manusia gitu. Seusia saya dia cuman pakai kopiah putih, nggak pakai sorban. Cuman kok mukanya agak mirip gitu, usianya juga sama gitu. Perkenalkan dirinya, ya assalamualaikum, saya Ustadz Rahman, dia bilang ya. Ustadz Rahman, ya ada sampaikan sesuatu gitu, suruh pindah dari situ gitu. Nah alhamdulillahnya setelah 1 tahun berlalu gitu, alhamdulillah yang seperti yang dia tunjukkan ke arah yang disebutkan tadi, pindah dari situ ke Malaysia bagian Selangor misalnya, itu alhamdulillah. Nah disitulah dapat rezeki yang lumayan besar gitu pada waktu itu. Akhirnya setahun kerja di situ pulang. Nah sejak itulah kok bisa dalam segi pengobatan ada feeling gitu, ada orang yang sakit datang, padahal kita kan bukan juru sembuh ya, bukan dukun juga. Begitu ada orang datang kok secara tiba-tiba gitu, doa yang akan doa ini bukan mantra, doa yang orang ini minta apa gitu, bisa dengan cara ruqyah, baca doa ruqyah, dengan segi pengobatan dan cara buang tenaga dalam bisa gitu. Alhamdulillah. Nah, sampai kasus yang terparah kemarin di Kalimantan gitu, ada beberapa orang. Nanti orang Kalimantan nih lihat ya. Orang Kalimantan nonton ini, ada saudaramu di sini. Itu ada kasus yang paling berat, ada seorang anak muda udah sakit puluhan tahun. Udah berobat ke 28 paranormal. Masya Allah. Nggak boleh apa, mungkin ya belum ini ya, belum seizin Allah Ta'ala. Begitu datang malam itu, kita cuma bisa nyadarkan dia tuh. Nah datang yang kedua, alhamdulillah. Ada, saya tanya itu ada berapa jin di dalam tubuhmu? Saya bilang ada 150 jin. Masya Allah. Bilang, alhamdulillah kita berantas habis. Ya. Sendirian tuh? Sendirian ya. Dengan ada media atau cukup doa aja? Badan sendiri aja? Ada, cuma dia menantang doang. Kalau sampean betul-betul mau mengobati saya tantang sampean, dia bilang. Saya nggak ada apa-apa. Nah, saya mau lihat kesaktian pian gitu. Saya nggak kesaktian pian bahasa Kalimantan gitu. Saya nggak sakti, yang sakti cuma Allah, saya bilang. Cuman saya minta jangan sakiti anak ini, Curo. Kalau bisa tolong keluar secara baik-baik. Kalau enggak saya paksa, dengan gitu yakinnya kepada kita nggak punya apa-apa kan. Alhamdulillah kok ada bisikan caranya seperti ini. Sadar sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Normal. Gitu. Itu di segi pengobatan gitu. Alhamdulillah. Cuman ya nggak tahu. Mungkin orang itu cerita kali ada lagi yang datang lagi gitu. Padahal udah saya pesan. Tolong kalau berobat dari sini jangan bilang seseorang paranormal, apalagi dukun, saya bilang. Karena kalau mereka datang pun saya memang nggak pernah minta mahar apa gitu. Seikhlasnya lah. Seikhlasnya. Dikasih terima, nggak dikasih nggak apa-apa. Gitu. Bahkan ada juga kasus yang saya dikasih, kelihatannya orang itu nggak mampu saya kasih lagi. Ngomong-ngomong itu kan terjadi tahun 96. Sekarang udah 2023. Ke bawahnya itu berarti sudah banyak dong penanganan. Alhamdulillah setiap kan saya merantau nggak ada pernah merantau di Malaysia, di Brunei, di Batam, ya, Kalimantan, ya, terus itu di Jakarta udah lama. Kok sering sekali tempat-tempat yang saya datangin, padahal kita kan merantau bekerja gitu, ada aja orang yang minta tolong itu. Alhamdulillahnya ya bisa ya kita atasi gitu. Padahal kan semua teratasi dan dijabah Allah ya. Iya. Nah pertanyaan saya, kenapa masih pengen belajar lagi cari guru? Sebenarnya saya nggak pernah berguru gitu. Oh iya, tadi guys, dia belum pernah berguru, baru kali ini berguru ya. Tidak langsung gitu. Cuman udah lama sih sebenarnya saya kepingin sekali masalah ilmu ini. Gitu. Nah, pengetahuan tentang gendam sudah lama apa baru tahu? Lama, udah mendengar cerita dari YouTube apa, cuma kayak nggak terlalu yakin. Kenapa pusat kebatinan Ki Prajapati yang dipilih? Ya, tiba-tiba saya lihat videonya, wah ini nyata, ini bukan konten akhirnya saya lihat videonya kan. Waduh. Ini langsung aja, mana nomornya saya lihat kan, saya lihat, wah ini ketahuan ada nomornya, langsung saya SMS kan. Tapi menurut pandangan Bapak tonton scroll yang lain itu, bagaimana pandangannya? Real, hoax atau bagaimana? Karena ada yang saya lihat itu kebanyakan sih cuma konten kayaknya. Ya, karena... Tapi sebelum YouTube saya pernah dong nonton konten gendam yang lain dari orang. Ada. Kenapa konten, tidak tertarik dengan mereka? Konten jalanan masalahnya. Kita kan nggak tahu benar apa tidaknya di jalanan. Ya, di jalanan lebih saya settingan gitu ya. Sih, kayaknya sih. Ya. Gitu. Cuman kalau saya lihat konten Aki begitu meyakinkan gitu, karena yang praktisi yang datang nih, para alumni datang kayaknya ya ini sih benar-benar. Ya, makanya saya langsung aja.
Jadi praktisi-praktisi emang mukanya lain-lain ya. Iya, orang bukan settingan, orang yang lain-lain. Sekarang nih teman-teman nonton Pak Hamsan nih, ya kan? Pernah ada nggak scroll ke bawah? Ada nggak mau ke Pak Hamsan nih baru ini? Dan satunya lagi Aki nggak ada rahasia gitu. Jadi benar-benar gitu. Iya. Ya nggak seperti yang di tempat lain kadang-kadang bisa Ki. Ya silahkan kalau mau datang. Kita begitu datang kadang-kadang nggak dilayani. Saya pernah ada cerita pernah ke Pasuruan nih. Oh gitu. Guys, nih nyambung ke Pasuruan guys. Jadi tapi saya nggak usah sebut namanya, mungkin banyak juga ya konten-konten beliau tuh yang di YouTube, yang di Facebook gitu, yang Instagram. Katanya sih kita kan ya. Alamatnya di Pasuruan tepatnya di mana itu? Oknum tersebut. Kurang ingat alamat di Pasuruan, alamat apa ada di YouTube-nya tuh ada. Yang penting di Pasuruan gitu. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, kita sebelum saya bukan lupa ya. Jadi beliau tadi punya keterangan, beliau ini pernah tertipu oleh oknum spiritual yang mengatakan pesugihan bisa mendatangkan dengan khodam duit yang nyata ya Pak ya? Iya. Ternyata beliau 0 kosong. Cuma katanya. Ya, nanti siapa orangnya nanti saya sedikit akan taruh linknya di sini. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya dalam memilih suatu guru atau pengen kaya, nggak usah pusing-pusing ambil gendam level 4. Nggak usah yang ngaco-ngaco itu. Baik, sebelum Pak Hamsan terangkan, sekali lagi saya menerangkan untuk oknum yang ada di Pasuruan segeralah bertobat ya. Jangan sampai nanti kebanyakan korban, nanti ente akhirnya diserang banyak orang gitu. Jadi saran saya ini korban Anda, saran saya yang lempeng-lempeng aja lah syariat mah. Gitu. Yang lurus-lurus aja gitu, nggak usah menjamin jin bawa duit ngumpuk datang, itu hal yang mustahil. Gitu aja. Jadi bukan memperkuat akidah, bukan memperkuat iman, akhirnya orang menjerumuskan umat. Nah, menjerumuskan umat. Nah, sekarang nih Pak Hamsan ini mau memberikan edukasi sama teman, mau memberikan klarifikasi. Jangan sampai kalian tertipu datang ke sana yang ada di Pasuruan. Dia gelarnya sudah haji. Ya, silakan Pak Hamsan terangkan bagaimana awal datangnya, fenomenanya, atau penjelasannya, keterangan ritual seperti apa dan kenapa bisa sampai gagal dan kecewa. Silakan. Karena saya datang kemarin sih asalnya pada awalnya saya melihat YouTube-nya ya. YouTube-nya bahwa dia itu bisa mengaktifkan hadam pendamping atau apapun jenisnya gitu ya. Nah, jadi setelah saya sampai di sana, kami berdua waktu itu. Jadi begitu sampai sore, itu malamnya langsung berbuka puasa karena disuruh puasa selama 3 hari 3 malam dan tidak tidur selama berpuasa 3 hari 3 malam. Ya itu puasanya maka berbuka, besoknya puasa. Nah besok malamnya berbuka sekaligus makan sahur niatnya. Cuma sekali itu. Setelah itu disambung lagi puasanya. Tapi alhamdulillahnya di situ kan dapat tirakat puasanya gitu ya. Cuman yang kecewanya ya dari mana asal dapatnya hadam pendamping itu kayaknya kok nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kita puasa, kita nggak tidur 3 hari 3 malam itu nggak ada siapa-siapa yang datang. Setelah itu selesai asal saya nggak diberikan bimbingan secara nyata bahwa cara memanggil hadamnya seperti ini, kuncinya atau seperti apa gitu, nggak ada penerangan, nggak ada penjelasan apa. Jangankan gitu. Melihat, datang aja ke kita nggak ada. Itu begitu teman-teman yang lain. Oh begitu teman-teman yang lain. Nah, berapa orang itu Bapak? Kami pada waktu itu ada 6 orang. Ada 6 orang guys, Masya Allah. Jadi gagal semua. Gagal. Setelah kami pulang, ada seorang perempuan itu saya lupa alamatnya dari mana, mungkin dari Malang ya kayak. Itu seharusnya dia tinggal lagi 2 hari, berarti 1 malam, barusan 1 malam. Seharusnya kan ada 2 malam lagi. Setelah kami pulang kok di belakang dia ikut pulang gitu. SMS, telepon sama saya, gimana kabarnya Pak? Baik-baik aja. Nah, sampean Pak masih ada di situ? Saya bilang, enggak, saya langsung pulang. Setelah sampean pulang, jarak berapa menit saya ikut pulang kok. Ya, gimana hasilnya? Bohong. Nah, kata mereka, cuma ya enggak saya ini sih orangnya terserah sama beliau. Cuman harapan saya kasihan ya. Nah, Bapak andaikan dia ada nih nonton Bapak nih, Bapak coba kasih keterangan ke dia bagaimana kalau Bapak istilahnya ingin meluruskan dia, coba mungkin Bapak ada nasihat silakan. Kalau bagi saya sih ya berikanlah sesuatu demi kemaslahatan umat gitu. Jadi jangan asal-asalan, kalau memang benar nyata yang didapatkan oleh seseorang sesuai yang dijanjikan itu nggak apa-apa. Dan tujuannya baik gitu. Tapi kalau asal untuk menyakiti sama gitu ya, memanfaatkan seseorang dengan cara seperti ini, kalau bisa ya bertobatlah. Janganlah, itu kasihan. Karena pasti yang datang itu yang membutuhkan pertolongan. Ya, yang pastinya yang mau menjadi kehidupannya menjadi lebih baik. Karena nggak mungkin orang yang sudah sukses mencari benda barang-barang seperti ini, nggak mungkin. Pastinya orang-orang susah yang mau kehidupannya ke depan menjadi orang sukses, kan itu intinya. Ya, kebanyakan akhirnya kan orang banyak kan nggak capek ya kan, tapi dijanji dengan jalan poso. Orang udah susah dibikin susah. Ke situ aja minjam, ngutang.
Enggak, yang saya tanya ini teman-teman juga sama. Boleh ngutang bela-belain ya, pengen kaya. Benar. Ada orang dua itu orang Cianjur itu, gimana nih? Saya sudah ngutang. Orang sampai nggak berani pulang ya. Entah kemana katanya. Saya nggak tahu mau kemana ini. Ngikutin teman dia bilang. Masya Allah. Nah, kalau bisa sih janganlah gitu ya. Jangan, berbuatlah selama kita hidup, selama kita sehat di dunia ini. Kita bayangkan kalau kita dibikin orang seperti itu, gimana perasaan kita. Begitu juga orang lain. Jadi begitu aja dikasihnya Pak ya, klarifikasinya kepada oknum tersebut ya. Jadi begitu teman-teman, saya luruskan sedikit. Jadi ada oknum spiritual yang sering live di TikTok dengan judul Pesugihan Putih, di YouTube juga ada yang menjanjikan kaya dengan datangnya jin pendamping. Ternyata alhamdulillah ya kan, datang korbannya kemari, namanya Pak Hamsan dari Lombok, sudah membuktikan ke sana dengan 6 orang tertipu. Semuanya nonsen, nggak ada bukti. Nah, saya memberikan edukasi, klarifikasi, nasihat kepada teman-teman ya. Tidak ada hal yang instan di dunia ini. Semuanya ada proses ya. Karena proses itulah yang indah, Pak. Benar-benar. Nah, gitu teman-teman. Seperti gendam yang sekarang beliau ingin ambil kemari, semua juga ada proses, itu pendawaman, pemahaman, ya, pembelajaran, lalu praktek. Insya Allah ilmu manfaat, man aroda dunia fa'il ilmi. Ya, kalau kita pengen senang, pengen cukup, pengen bahagia, butuh wajib cari ilmunya teman-teman. Tanpa ilmu bohong belaka, halu nantinya. Gitu. Jadi sedikit-sedikit saya berikan nasihat. Kalau pengen sukses, pengen enak, pengen sejahtera, ambil gendam level 4, nggak neko-neko, nggak macem-macem, jalanin, dawamin, insya Allah Anda akan menjadi magnet uang. Insya Allah, sing penting yakin, pasrah, niscaya wujud. Saya tidak ada kata-kata jaminan kan? Nah, jadi harus begitu. Jadi syariat aja yang lempeng-lempeng, yang lempeng aja masih dipitnah. Ya, apalagi yang dusta, pembohongan, dengan membawa-bawa jin, bawain duit, itu udah pasti bohong. Jadi nggak ada dana goib, itu nggak ada. Jin bawain duit itu nggak ada. Ada sabab musabab dari kita punya khodam pendamping, kita punya amalan, kita punya tirakat, kita punya ritual, kita punya puasa. Dari situlah Allah kasih. Itu dari suatu energi yang positif yang kita jalanin melalui tirakat hidup dan kehidupan kita untuk menuju kesejahteraan hidup. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Oke, yang terakhir saya minta edukasi sama Pak Hamsan, bagaimana pandangan Pak Hamsan ketika ketemu Kiprah Raja langsung, sama nggak dengan di konten? Coba silakan berikan support teman-teman. Ya, karena bagi saya satu-satunya yang guru besar yang terbuka dan insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin. Ini yang meyakinkan bagi saya 100% yakin, saya yakinnya karena kalau saya nggak yakin nggak mungkin jauh-jauh dari Lombok ke sini. Ya ini kan baru sampai dan ini bukan rekayasa, ya, baru pertama kali ketemu sama Aki. Ya, jadi bukan Aki yang menyuruh saya begini ngomong ini enggak. Ini seikhlasnya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ilmunya manfaat dunia akhirat, tolong dijaga baik-baik. Dan siapa yang belum, tolonglah cari guru yang sebenarnya guru yang berikan kita manfaat dunia akhirat. Datanglah ke Aki. Walaupun Aki nggak nyuruh saya begini, tapi ini saya yakin 100% inilah. Karena saya ngambil ini bukan sembarangan. Karena saya yakin dengan ilmu gendam ini bisa manfaat dunia akhirat. Amin. Asalkan digunakan untuk tujuan baik. Iya. Semua kembali kepada moral perilaku tersebut. Tujuan untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan orang banyak. Ya. Gitu cukup ya. Ya teman-teman, begitu aja percakapan saya. Beliau juga baru datang. Saya rencana habis ini mau makan dulu, lalu beliau istirahat tidur. Acara pengisian nanti malam beliau akan nginep semalam ya sini ya. Rencana besok jam terbang udah jam berapa? Besok belum beli tiket sih, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, dadakan. Ngomong-ngomong, Lomboknya di mana alamatnya? Lombok Timur. Lombok Timur Aikmal. Nah, takutnya ada orang Lombok ya nggak? Mau nanya-nanya nanti. Pasti. Nanti main ke Lombok Timur. Beliau membuka pengobatan, insya Allah seikhlasnya, nggak ada tarif ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan aplikasi gendam yang beliau ambil saat ini bisa menambah kasanah kekurangan dari apa yang kita miliki Pak ya. Amin. Nah, begitu aja teman-teman, prasangka baik, silaturahmi dengan baik, berbuat baik, prasangka baik, konsisten dan istiqomah dalam suatu pengamalan, mempelajari suatu ilmu metafisik apapun itu, gendam, hikmah dan lain sebagainya. Ilmu semuanya manfaat. Gitu. Bagaimana niat hati kita ketika kita niat untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi saya rasa sudah cukup, udah panjang lebar. Hati-hati dengan oknum spiritual yang menjanjikan kekayaan, jangan sembarangan. Semuanya nonsen, bohong, hoak belaka.
gendam aja yang ilmu kebatinan orang nggak percaya. Gitu. Orang nih nggak semuanya percaya dengan gendam. Banyak yang mengatakan gendam itu hipnotis. Iya. Nah, orang hipnotis itu jealous dengan orang gendam. Gitu. Karena mereka mengatakan gendam itu hipnotis, bohong dengan mantra, tapi semua balik kepada kalian. Mau percaya mau enggak, saya hipnotis saya pelajari, gendam saya pelajari. Hipnotis dan gendam adalah dua jalur yang berbeda. Gitu. Jadi tepo seliru kata orang Jawa, saling menghargai. Gitu. Lakum dinukum waliyadin. Gitu aja, udah masing-masing aja. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat, menjadikan pendidikan dari kata-kata Kipraja sama Pak Hamzan. Kalau ada yang salah, mohon diampura, namanya kita manusia ya, tempat salah dan lupa. Kalau ada kemanfaatan, ada pendidikan untuk kasanah penambahan ilmu kalian, pendidikan wawasan kalian agar kalian lebih cerah, lebih waras lagi, lebih luas lagi dalam pengetahuan spiritual tanpa batas. Tonton Pusat Kebatinan, insya Allah kalian akan mendapatkan pendidikan yang bagus. Terima kasih semuanya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.